Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait fungsi hormon dalam pembentukan telur pada unggas dan analisis sifat pengeram pada ayam kampung. Di kasus 3, anggotanya itu ada saya sendiri, Vira Julianti dengan NIM 021, Zaldi Rahman 059, Yudi Rosmawan 072, Milenir Dewi 127, Suraya Rodotul 146, dan Kakak Amanda 148. Next. Selanjutnya bagi yang bertugas, silakan. Oke, sekarang kita masuk ke belakang. Produksi telur merupakan aspek dalam peternakan gas karena telur sumber protein hewani yang dibutuhkan masyarakat. Ayam kampung banyak dipelihara di Indonesia karena keunggulannya dalam adaptasi lingkungan, ketahanan penyakit, serta ekonomi dan daya. Namun produksi telur rendah dibandingkan ayam ras terutama karena sifat pengeram yang kuat tingginya hormon prolaktin yang menekan jantung hormon reproduksi seperti FSH dan LH. Rumusan masalah yang pertama ada sistem biologi apa saja yang bekerja pada pembentukan telur ayam. Yang kedua, hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan telur atau telur dan albumin telur. Yang ketiga, hormon apa saja yang mengontrol sifat pengeram dan apa yang memeran tidak menghasilkan telur. Yang keempat, mengapa produksi telur ayam lebih tinggi dibanding ayam kampung. Dan yang terakhir, apa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung. Selanjutnya ada fisiologi yang berada dalam telur. Proses pembentukan pada unggas melibatkan kerjasama antara sistem hormonal dan saraf, mulai dari urat yang menghasilkan GNRH untuk merangsang pemasangan FSH dan FSH dari hipofisis. Lalu FSH membantu pematangan follikel sedangkan LH untuk memicu ovulasi. Setelah itu, oven melewati oviduct dan mengalami pemerataan telur sehingga terbentuk cangkang di urat. Lalu hormon yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumin. Jadi pembentukan telur itu dipengaruhi oleh LH dan juga estrogen. LH itu untuk merangsang ovulasi dan estrogen itu membantu sintesis protein di hati. Sementara itu telur dibentuk di oviduct dengan bantuan hormon estrogen dan progesterone yang akan merangsang sekresi albumin sebagai pelindung dan memproduksi embrio. Selain itu ada hormon pengeram. Sifat pengeram pada ayam dikendalikan oleh hormon prolaktin yang meningkatkan saat ayam berlari, menekan pelepasan FSH dan LH sehingga ovulasi telur berdiri. Hal ini melalui ayam proses inkubasi dan menyebabkan penurunan fertilitas khususnya pada ayam lokal seperti ayam kampung. Dan ada perbandingan produksi telur ayam ras dan ayam kampung. Pada ayam ras telur menemukan saat antara telur satuan pengenalan seleksi genetik dan temuan yang normal. Pada ayam kampung hanya menghasilkan telur dari telur pertama karena faktor genetik sifat pengeram kuat serta pemeliharaan dan langkah yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu solusi meningkatkan produksi telur ayam kampung. Untuk meningkatkan produksivitas telur ayam kampung dapat dilakukan pengendalian sifat mengeram dengan pencahayaan buatan, isolasi ayam brudi atau menggunakan obat antagonis prolaktin, seleksi genetik, pakan seimbang dan perubahan sistem pemeliharaan ke intensif juga dapat meningkatkan hasil telur. Penggunaan inkubator dapat membantu menjaga kontinuitas produksi ternak.
Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi yang pertama, pembentukan telur pada ayam melibatkan koordinasi antara sistem hormonal dan reproduksi. Dengan hormonnya itu ada FSH, LH, estrogen, dan progesteron yang penting dalam tahap pembentukan telur. Terus hormon prolaktin mengatur perilaku mengeram yang menghambat ovulasi dan produksi telur, menyebabkan rendahnya produktivitas pada ayam kampung. 2. Ayam kampung memiliki produksi telur yang lebih rendah dibanding ayam ras petelur yang telah diseleksi genetik dan dipelihara dalam sistem intensif. Faktor genetik, sifat mengeram, dan pemeliharaan tradisional menjadi penyebabnya, meskipun ayam kampung tetap bernilai ekonomi dan budaya karena ketahanan terhadap penyakit dan adaptasi yang baik. Ketiga, untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung perlu pendekatan holistik yang meliputi pengendalian sifat mengeram melalui manajemen hormonal dan lingkungan, perbaikan pemeliharaan, serta pemberian pakan seimbang. Teknologi seperti pencahayaan buatan, isolasi ayam brodi, dan inkubator dapat menjadi solusi efektif dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Keempat, dengan strategi yang tepat dan pemahaman fisiologi unggas, produktivitas telur ayam kampung dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan, dan memberikan dampak ekonomi positif bagi peternak lokal khususnya di pedesaan. Ini daftar pustaka yang kami ambil. Selanjutnya sesi diskusi tanya jawab bagi kelompok F ya. Bagi kelompok F silakan yang ingin bertanya. Ya, Ma'ul, silakan Ma'ul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Wirahma Putra dengan NIM 007. Izin bertanya, jadi di slide yang solusi meningkatkan produksi telur ayam kampung itu kan coba, itu kan ada penggunaan obat antagonis prolaktin. Itu sih manfaatnya buat apa dan hati-hati efek sampingnya buat si peternak itu apa? Oke, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Pertanyaannya ditampung dulu ya, Mbak. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi, Mbak? Mungkin langsung jawab aja. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Maul. Jadi penggunaan obat antagonis prolaktin itu bertujuan untuk menghambat atau menurunkan kadar hormon prolaktin yang berperan dalam proses pengeraman. Jadi pada ayam kampung itu saat memasuki fase mengeram, kadar prolaktin dalam darahnya itu meningkat. Jadi menyebabkan regresi ovarium dan berhentinya produksi telur. Dengan pemberian antiprolaktin tersebut, kerja hormon prolaktin itu dapat dinetralisir sehingga masa mengeramnya itu dapat dipercepat atau dipersingkat dan siklus bertelur ayamnya itu menjadi lebih cepat kembali. Lalu untuk efek sampingnya mungkin dari efek antiprolaktin yang diberikan pada dosis tertentu itu dapat mempengaruhi ekspresi gen-gen yang berhubungan dengan sifat mengeram seperti gen PrEP dan PIT1 yang berperan pada fase mengeram. Jadi dosis antiprolaktin yang tidak tepat itu dapat stimulasi gen prolaktin dan VIP sehingga efeknya itu bisa berbeda-beda tergantung dari dosis yang digunakan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjut ada yang mau ditanyain lagi nggak? Terkait pemaparan yang kami tadi. Kalau nggak ada bilang cukup ya.
mungkin langsung tutup aja. Terima kasih atas kesempatannya, waktu telah menyempatkan pada presentasi hari ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.